Sebab dia tidak pernah mengalahkan kematian. Oleh karena itu, inti daripada ajaran Injil, inti daripada ajaran keselamatan Injil itu adalah Yesus Kristus yang mati, disalibkan, mengalahkan dosa, dan mati, dikuburkan, mengalahkan iblis, dan bangkit dari mati, mengalahkan kematian itu, sehingga siapa yang percaya kepadanya akan menerima kehidupan sebagaimana dia telah hidup. Itulah sebabnya mengapa Paskah itu dirayakan sebagai hari raya terbesar, bukan Natal. Apalagi dengan Natal modern ini, yang lebih pada komersilnya daripada makna apa arti Natal. Kalau kami di gereja ortodoks sebelum Natal, kami puasa 40 hari. Puasanya tidak seketat puasa menjelang Paskah. Kalau mau Paskah, kami puasa secara ketat. Karena mempersiapkan diri kami untuk menerima rahmat ilahi yang datang dari peristiwa yang dirayakan di dalam kematian, di dalam penyaliban, dan dalam kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus itu. Lalu kita lihat di dalam catatan ini bahwa para rasul telah merayakan Paskah sejak zaman mereka, ya. Kita lanjutkan. Sesudah perayaan Paskah, Rasul Andreas disertai oleh Rasul Matias dan Tadeus melanjutkan perjalanan mereka ke kota Khorasan, yaitu di Persia sekarang, di Iran. Jadi mereka mengarahkan Injil ke wilayah timur. Pertanyaan para rasul, bukan wilayah barat yang di Roma. Ya. Di bagian batasan Mesopotamia. Namun demikian Andreas tinggal dengan mereka hanya untuk beberapa hari saja, meninggalkan tempat itu dan melangsungkan pengajaran Injilnya ke bagian lebih timur dari wilayah itu, yaitu di Laut Hitam tadi, kepada bangsa Alani dan bangsa Abasgian. Dan kita tidak tahu siapa mereka ini, bangsa-bangsa kuno zaman dulu, ya. Di kota-kota dari di kota-kota bagian itu, dia menarik perhatian banyak orang kepada iman Kristen. Kemana dia melanjutkan perjalanannya ke umat Zigi di Bosporian dan langsung menuju ke kota Kaffa, di mana dia tinggal di tempat itu lama sekali, mengajarkan tentang Kristus dan mengajar semua orang, dan banyak orang datang untuk percaya kepada Kristus dan dibaptiskan. Pusat aktivitasnya yang selanjutnya adalah kota Bizantium, di mana dia melakukan banyak mukjizat dan mengajar banyak orang mengenai pengetahuan akan Allah, sehingga banyak orang Bizantium bukan saja memeluk iman Kristen, tetapi juga mendirikan suatu gereja yang sangat besar bagi menghormati Bunda Maria. Sebagai episkop buat orang-orang ini, Andreas mentahbiskan Stachys, salah satu dari 70 murid, 70 rasul. Coba kita baca Lukas 10 ayat 1. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya. Ya, jadi Stachys adalah salah seorang dari 70 utusan ini, dan namanya disebutkan oleh Rasul Paulus
di dalam Roma 16 ayat 9. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus. Dan salam kepada Stakis yang Stakis, ini disebutkan namanya. Dialah orang yang ditapiskan menjadi episkop di Bizantium. Ya, ingat nama kota-kota ini karena nanti penting dalam sejarah gereja purba selanjutnya. Ya, karena itu akan menjadi pusat-pusat dari gereja di dalam zaman purba itu. Dia melanjutkan perjalanannya ke Heraklia di Traki yang terletak di sebelah baratnya Bizantium, dan di sana dia mentobatkan banyak orang kepada iman ortodoks dan mentahbiskan Apeles sebagai episkop. Roma 16 ayat 10. Salam kepada Apeles. Apeles itu yang ditahbiskan menjadi episkop di daerah Bizantium itu. Rasul Andreas melakukan karya kerasulannya, menahankan diri dengan banyaknya aniaya yang disebabkan oleh Injil Kristus. Dia melewati Pontus, dia naik perahu menuju ke Laut Hitam, ke bangsa Skitia dan Kersone. Dan itu di tempat itulah Rasul Andreas pergi. Dengan pemeliharaan Allah, dia sampai ke sungai Dnieper di tanah Rusia. Dan dia akhirnya berhenti, berlabuh di pantai di bawah Bukit Kiev, yang sekarang menjadi ibu kota dari negara Ukraina yang sedang berperang dengan Rusia itu. Kiev, ya. Di Bukit Kiev, lalu dia beristirahat di bawah pohon itu. Ketika dia bangkit, dia bangun dari tidurnya pada esok paginya, dia mengatakan kepada murid-muridnya yang menyertai dia, percayalah padaku, di atas bukit ini rahmat Allah akan bersinar. Itulah sebabnya pada tahun 988 ketika pemimpin dari gereja di Bizantium di Konstantinopel, Episkop Photius mengirimkan pada waktu Pangeran Vladimir yang tadinya menyembah dewa-dewa dan memerintahkan kepada para bawahannya untuk mencari agama mana yang paling cocok untuk negaranya itu. Sehingga para paurutusannya pergilah ke wilayah di mana ada orang Islam di sana, ke tempatnya orang Yahudi, tempat penyembahan gereja Roma. Tapi ketika mereka balik, mereka yang pergi ke gereja Ortodoks mengatakan, kami tidak tahu kalau kami ada di dunia atau di surga. Karena kami bisa melihat satu penyembahan dan ibadah yang sangat indah. Dan akhirnya Pangeran Vladimir memilih menjadi Kristen, dan pada tahun 988 orang-orang Rusia di Kiev itu dibaptiskan untuk pertama kalinya, dan disitulah perkembangan kekristenan Ortodoks berkembang di wilayah Rusia, akhirnya berasal dari Kiev ini, ya, yang sekarang ada di ada di negara Ukraina. Akan ada kota besar di sini, dan Tuhan akan membangkitkan banyak gereja-gereja di tempat ini dan menerangi seluruh tanah Rusia dengan baptisan kudus. Dan ketika turun dari bukit itu, Rasul Andreas memberkati mereka dan mendirikan suatu salib
menubuatkan bahwa orang-orang yang diam di tempat itu akan menerima iman dari takhta kerasulan yang akan ditegakkan di Bizantium. Inilah nubuat daripada Rasul Andreas, dan memang akhirnya itu terjadi. Dengan melewati kota-kota di Rusia yang terletak di sebelah utara daripada Kiev, di mana kota Novgorod yang agung itu sekarang berdiri, dia lalu mengunjungi kota Roma di sebelah barat. Kemudian dia melakukan perjalanannya kembali ke tanah Yunani di wilayah Epirus, dan akhirnya tiba di Traki di Yunani. Dengan kokohnya dia menegakkan iman Kristen dan mentahbiskan banyak episkop dan para pemimpin bagi mereka. Sesudah melewati banyak wilayah, dia sampai ke wilayah Peloponnesus, yaitu Yunani Selatan. Dan dia masuk ke Akhaya, yaitu di tempat kota Korintus berada, di kota Patras. Dia tinggal di rumah seorang yang terhormat di situ yang bernama Sosios. Dia membangkitkan banyak orang yang sakit dari tempat tidurnya, dan sesudah itu dia mentobatkan seluruh kota Patras itu kepada Kristus. Pada waktu itu Maximila, istri daripada gubernur Aegetas, menderita penyakit mata yang sangat serius. Meskipun banyak penyembuh-penyembuh dipanggil untuk menyembuhkan, dia tidak dapat disembuhkan dari pelayanan mereka. Dan hanya berhasil untuk menghabiskan semua uangnya membayar orang-orang yang dipanggil untuk menyembuhkan itu. Aegetas melihat bahwa istrinya makin hari bukan makin baik, tapi makin memburuk sakitnya. Dia merasa putus asa karena kekayaannya yang besar mulai berkurang. Sungguh, ketika memang Maximila hampir saja mati karena penyakitnya, dia menjadi sangat sedih sekali dan mulai berusaha untuk membunuh dirinya sendiri. Salah satu daripada hamba-hamba di rumah itu ingat akan Rasul Andreas, karena dia sendiri telah menerima penyembuhan dari tangan Rasul Andreas sebelumnya. Oleh karena itu dia bergegas-gegas untuk memohon pertolongan Rasul Andreas bagi istri dari tuannya itu. Rasul Andreas kemudian datang dan menempatkan tangannya atas perempuan itu, dan kesehatannya pulih langsung, dan dia bangkit dari tempat tidur kesakitannya. Ketika kita melihat mukjizat itu, dia pergi dan membawa sejumlah uang kepada Filipus dan diletakkan di bawah kaki Filipus. Nah, sambil berlutut dia memohon agar Rasul itu menerima uang sebegitu banyak yang diberikan kepadanya atas kesembuhan yang diberikan. Namun demikian Rasul Andreas menolak uang itu. Dia hanya menginginkan pertobatan dari orang-orang Akhaya dan Patras, dan dengan demikian dia menolak untuk menerima upah apapun. Dia berkata kepada Aegetas, "Guru kami telah mengatakan, engkau menerima dengan cuma-cuma, berikanlah dengan cuma-cuma." Coba kita baca dari Matius 10 ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit,
bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ketika dia lewat ke dalam kota, di sepanjang perjalanan itu dia melihat seorang yang lumpuh, yang telah lama tidak mampu menggunakan anggota tubuhnya itu. Sungguhlah di dalam penderitaannya yang sangat besar itu, yang dilihat oleh Rasul. Karena tidak ada satu orang pun yang datang untuk memperhatikan dia atau yang berbelas kasihan kepadanya. Tetapi Rasul kita ini tergerak oleh belas kasihan dan dia langsung menyembuhkan orang itu sehingga kakinya bisa berdiri, orang ini sembuh dan dapat berjalan. Sebagai akibat dari mukjizat ini, maka nama Rasul Andreas menjadi terkenal di seluruh kota itu. Banyak dari orang sakit yang bergegas-gegas padanya dan bersujud di bawah kakinya, dan dia menyembuhkan mereka semua. Ada yang buta, sakit buta, dan melalui penumpangan tangannya matanya terbuka. Ada yang menderita karena kusta, dan sesudah penyakit yang mengerikan itu, dia dibersihkan dan disembuhkan dari penyakitnya.